Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menpora Zainuddin Amali merespon isu penolakan tim nasional Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Qadir Jailani menyatakan kehadiran timnas sepak bola Israel dinilai tidak mengubah sikap Indonesia dalam mendukung Palestina. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah dalam pertandingan FIFA U20 World Cup yang berlangsung mulai 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Pertandingan dilakukan di 6 kota yang bakal menjadi venue, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Surakarta, dan Gianyar, Bali. Akan ada 24 tim dari seluruh dunia berpartisipasi dalam acara olahraga ini, termasuk tim nasional Israel. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani mengatakan, kehadiran timnas sepak bola Israel dalam acara Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia dinilai tidak mengubah sikap Indonesia dalam mendukung Palestina. Menurutnya, sikap tersebut adalah langkah konsisten yang selalu dibawa Indonesia dalam setiap kesempatan. Penyelenggaraan turnamen tersebut di Indonesia dan tim manapun pesertanya tidak akan pernah mengubah. Saya garis bawahi dan saya ulangi lagi, tidak akan mengubah posisi konsisten Indonesia terhadap isu Israel-Palestina. Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu salah satunya mewujudkan two-state solution, karena two-state solution is the only solution. Senada dengan hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga menegaskan bahwa perhelatan FIFA U20 di Indonesia harus dilaksanakan dengan penuh komitmen. Selain itu, Zainuddin Amali turut menerangkan bahwa komitmen ini harus dijalankan sebaik-baiknya agar tidak berujung pada sanksi ban oleh FIFA. Posisi kita sebagai tuan rumah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Arya tadi, ada pembagian tugas. PSSI tugasnya hanya menyiapkan tim nasional dan penyelenggaraan. Mau siapapun yang datang. Pemerintah dengan komitmennya tentu harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena ini ranah olahraga, tentu kita juga harus pakai kacamata olahraga. Kan biar fair. FIFA menentukan FIFA Under 23 sekarang ini di Indonesia. Ini propertinya FIFA. Kita ketempatan. Kita menjadi tuan rumah. Dan kita sudah punya komitmen seperti yang saya sampaikan tadi, dengan government garanti dan berbagai hal yang menjadi kelengkapannya, kita siap. Sementara itu, Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Usman Kansong menambahkan, agar pemberitaan terkait polemik Israel di FIFA U20 World Cup tahun 2023 dapat diusung secara proporsional. Saya berharap diskusi kita pada hari ini bisa memberikan semacam konteks yang lebih komprehensif tentang penyelenggaraan FIFA Under 20 sehingga bisa menjadi bekal bagi teman-teman sekalian untuk merumuskan kebijakan editorial yang tentu saja kami berharap saya kira kita berharap, pemerintah berharap, PSSI berharap pemberitaan tentang FIFA Under 20 ini proporsional, ya positif, optimistis, ya demi prestasi olahraga dan juga penyelenggaraan FIFA U20 ya, secara sukses. Indonesia tidak menggunakan strategi insentif dalam mendatangkan wisatawan mancanegara. Menparekraf menilai cukup dengan strategi 3G dalam konsep kolaboratif marketing mampu meningkatkan jumlah kunjungan Wisman berkualitas tanpa melalui insentif. Melalui konsep kolaboratif marketing, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimis mampu mendatangkan wisatawan mancanegara tanpa melalui strategi insentif, melainkan menggunakan strategi 3G, yakni gerak cepat, gerak bersama, dan garap semua potensi lapangan usaha. Hal tersebut pun disampaikan Menparekraf saat The Weekly Press Briefing menanggapi upaya Taiwan dalam menggait wisatawan asing melalui program insentif yang ditawarkan. Sebagaimana diketahui, Taiwan sangat agresif dalam memulihkan pariwisatanya. Bahkan, demi menarik kunjungan wisatawan, Taiwan menawarkan uang jajan senilai 5.000 New Taiwan Dollar atau setara dengan 2,5 juta rupiah bagi setiap turis yang datang ke negaranya. Sedangkan untuk grup wisatawan dijanjikan dapat 20.000 New Taiwan Dollar hingga 90.000 atau 10 juta rupiah hingga 45 juta rupiah per kelompok Wisman.
Adapun strategi kolaboratif marketing yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini dengan berpartisipasi dalam beberapa event seperti Tourism Expo Japan, ajang bursa pariwisata internasional seperti ITB Berlin maupun South Asia Travel and Tourism Exchange di India. Sandiaga juga menyampaikan bahwa melalui event pariwisata tersebut, jumlah wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 152% atau tembus sampai dengan 5,5 juta wisatawan. Untuk mendatangkan wisatawan mancanegara, kita sekarang melakukannya melalui konsep 3G, gercep, geber, dan gaspol dalam konsep kolaboratif marketing. Kami mentargetkan dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan berkualitas, yaitu middle up, dan fokus pada produk experience, quality, sustainable, dan luxury tourism yang tidak terlalu membutuhkan insentif. Di tahun 2023 kami berpartisipasi pada ajang bursa pariwisata internasional seperti ITB Berlin, Sate India, Tourism Expo Japan, dan lain sebagainya. Dan ternyata peningkatan kunjungan Wisman mulai dari Januari sampai akhir 2022 meningkat tanpa kita memberikan insentif, dan ini kenaikannya 152%. Jumlah wisatawan mancanegara di akhir tahun 2022 tembus 5,5 juta di atas target batas atas yang 3,6 juta, berarti tanpa menggunakan insentif kita bisa menciptakan nilai devisa hampir 4,3 miliar US dollar. Didampingi Menko Marves, Gubernur Bali, Wali Kota, dan instansi terkait, Presiden Joko Widodo meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu Kartalangu, Denpasar, Bali. Presiden mengapresiasi pihak pengelolaan sekaligus menyatakan bahwa sistem yang berada di tempat pengolahan sampah terpadu ini begitu sederhana namun memperlihatkan hasil yang baik. Presiden Joko Widodo meninjau sekaligus meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Kartalangu, Denpasar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan, TPST ini merupakan salah satu contoh dari sistem pengolahan sampah yang baik. TPST di Kartalangu dapat menampung sampah dengan kapasitas maksimal 450 ton per harinya. Presiden memuji TPST di Bali yang menurutnya memiliki sistem yang tidak rumit namun hasil yang memuaskan. Presiden pun menginstruksikan agar TPST ini dapat hadir di semua tempat di Indonesia agar penanganan sampah tidak lagi menjadi masalah. Tempat pengolahan sampah terpadu ini merupakan pengolahan sampah pertama yang saya lihat dengan sebuah sistem yang tidak begitu ruwet, tetapi hasilnya konkret dan bisa kita lihat. Pengolahan sampah terpadu ini bisa di-copy oleh kota dan kabupaten lain di seluruh tanah air, sehingga penanganan sampah tidak menjadi masalah bagi kota dan kabupaten yang kita miliki. Saat ini, terdapat 3 TPST yang dibangun di Denpasar, yaitu TPST Kesiman Kartalangu, TPST Tahura, dan TPST Padang Sambian Kaja dengan kapasitas total mencapai 1.020 ton per harinya. Ketiganya merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang pertama di Indonesia dan akan menjadi percontohan untuk pembangunan 52 TPST lainnya di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar dan tempat tujuan pariwisata. Modal investasi pembangunan ketiga TPST senilai 228 miliar rupiah ini merupakan kerjasama antara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, pemerintah Kota Denpasar, serta pihak swasta yaitu PT Bali CMPP yang menyiapkan mesin dan peralatan dengan konsesi pengelolaan sampai dengan 20 tahun. Menko PMK terus mendorong peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional sebesar 98% dari total penduduk Indonesia di tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Menko Muhadjir Effendi dalam kegiatan penyerahan Universal Health Coverage Award kepada 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, program percepatan peningkatan kesejahteraan sosial menjadi salah satu program prioritas tahun 2023. Program tersebut merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 sebagai tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 hingga 2025. Dalam acara penyerahan penghargaan Universal Health Coverage kepada pemerintah daerah, Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah telah menugaskan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan masyarakat menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
Ia menyebut harus ada 98% dari jumlah penduduk yang nantinya harus masuk ke dalam program JKN pada tahun 2024 mendatang. Hal ini juga telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari negara tanpa terkecuali. Program JKN telah diselenggarakan sejak tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Begitu juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan haknya dalam mengakses jaminan sosial di bidang kesehatan melalui program JKN. Menurut Muhajir, program Jaminan Kesehatan Nasional dapat mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan, kuratif, dan rehabilitatif, namun juga mengikuti upaya promotif dan preventif. Untuk itu, Muhajir mengajak seluruh pihak untuk berusaha keras bersinergi dalam mewujudkan Universal Health Coverage melalui program JKN. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirut BPJS Kesehatan, yaitu petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Artinya untuk seluruh desa, seluruh pelosok tanah air, para aparat di tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi harus melakukan penyisiran siapa saja yang belum tercakup di dalam keanggotaannya sebagai kepesertaannya di dalam JKN ini harus secepatnya untuk bisa menjadi bagian dari skema JKN ini. Saya berharap seluruh pemerintah daerah dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC desa atau kelurahan. Pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi pemerintah Kabupaten Banjarbina Pemuda jadi pengusaha sesaat lagi.